Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan topik risk-based thinking. Kelompok 4 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Tio Aji Pamungkas, yang kedua yaitu Tias Naila Daisya, dan yang ketiga yaitu saya sendiri yaitu Yudhitira Amari. Definisi risk-based thinking yaitu melakukan tindakan pencegahan untuk menghilangkan ketidaksesuaian potensial, menganalisis setiap ketidaksesuaian yang terjadi, dan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya suatu hal yang disebabkan oleh efek ketidaksesuaian tersebut. Untuk memenuhi persyaratan standar internasional ini, organisasi perlu untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang. Mengatasi risiko dan peluang berarti menetapkan dasar untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu, mencapai hasil yang lebih baik, dan mencegah efek negatif. Berikutnya yaitu fungsi dari risk-based thinking, di mana dengan adanya risk-based thinking bisa menjadi pertimbangan untuk meminimalisir suatu resiko yang dapat terjadi atau dihindari dan mungkin saja ditiadakan. Berikutnya, manfaat dari risk-based thinking. Yang pertama, dapat menganalisis situasi saat ini serta kemungkinan peluang untuk perbaikan. Yang kedua, menghasilkan sistem yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan situasi real yang dihadapi organisasi, tidak dipaksakan untuk menjadi sistem tertentu yang tidak sesuai dengan konteks organisasi. Yang ketiga, dapat menentukan faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses, serta sistem manajemen mutunya, yang mengarah ke penyimpangan dari hasil yang direncanakan dan menempatkan usaha pencegahan untuk meminimalkan efek negatif ketika risk muncul. Berdasarkan penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya terkait definisi, manfaat dan fungsi dan lain-lain, dalam risk-based thinking terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya yaitu risk-based problem solving dan risk-based decision making. Yang pertama yaitu risk-based problem solving. Problem solving ini yaitu sebuah pola pikir atau mindset yang dapat membawa secara tidak langsung untuk berpikir positif dan juga berpikir solutif. Problem solving pada dasarnya menjelaskan dan mengidentifikasi seluruh masalah dan menghasilkan sebuah solusi yang dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Untuk melakukan problem solving ini dibutuhkan pemikiran yang rasional dan juga pemikiran yang kritis. Selanjutnya terdapat risk-based decision making. Pengambilan keputusan berbasis risiko memungkinkan ketidakpastian dicirikan dan diintegrasikan ke dalam aktivitas seperti perencanaan, pencegahan, dan manajemen krisis. Metode pengambilan keputusan berbasis risiko membentuk proses di mana keputusan dapat dibuat mengenai keamanan, daya tahan, kemudian servis, dan kompatibilitas. Membuat keputusan berdasarkan risiko tentang tindakan manajemen risiko yang akan diterapkan untuk setiap risiko yang diprioritaskan adalah yang pertama yaitu hindari risiko, yang artinya hentikan aktivitas beresiko atau jangan lakukan aktivitas yang beresiko. Yang kedua yaitu terima risiko, yang artinya jangan menerapkan mitigasi apapun. Selanjutnya berbagi risiko, yang artinya juga disebut sebagai transfer risiko atau mengalihdayakan aktivitas beresiko, memperoleh asuransi untuk menutupi biaya konsekuensi peristiwa risiko. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko, yang artinya juga disebut sebagai mengobati atau mengurangi risiko, menentukan tindakan yang harus diambil yang mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau besarnya konsekuensi dari kejadian tersebut. Cara membuat risk-based thinking yang pertama adalah mengidentifikasi apa risiko dan peluang dalam organisasi Anda. Kedua, analisis dan prioritaskan risiko dan peluang dalam organisasi Anda untuk mengidentifikasi apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.
Ketiga, merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko. Dapatkah risiko dihindari, dikurangi, ataupun dihilangkan? Keempat, mengambil tindakan dan mengimplementasikan rencana untuk mengatasi risiko tersebut. Kelima, periksa efektivitas rencana Anda. Dan yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Adapun interpretasi dari risk-based thinking, di mana setiap proses atau keadaan yang memiliki unsur ketidakpastian dalam mencapai tujuannya, maka akan ada risk di sana. Kenapa kita harus mengelola risk? Tentu saja kembali ke konsep dasar, yakni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka diperlukan pengetahuan yang cukup dalam memahami ketidakpastian dalam setiap proses, aktivitas, dan keadaan sebuah sistem atau organisasi. Untuk menetapkan risk-based thinking, kita harus mengingat bahwa persyaratan tersebut sama dengan proses approach, menjiwai seluruh persyaratan lain dalam ISO 9001:2015, maka sudut pandang yang harus diambil adalah sudut pandang secara makro, melihat sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Selain itu juga, kita harus membiasakan berpikir atas dasar risiko untuk setiap keputusan penting yang akan dibuat, di mana hal ini merupakan esensi dari risk-based thinking. Selanjutnya yaitu contoh penerapan risk-based thinking pada sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Nah, penerapan risk-based thinking pada sistem manajemen mutu perguruan tinggi yaitu berdasarkan standar akreditasi institusi perguruan tinggi. Nah, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menerapkan prinsip engagement of people seperti yang terdapat pada ISO 9001 tahun 2015. Di mana melibatkan setiap orang di semua tingkatan untuk turut serta dalam menciptakan dan memberikan nilai bagi organisasi. Dan yang kedua, yaitu dengan cara mengidentifikasi kemungkinan resiko dalam setiap standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan prinsip pencegahannya. Nah, dengan demikian diharapkan risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, bahkan jika mungkin dapat diatasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.